Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, I hope everyone is healthy and good condition. Oke, di sini Ibu akan melanjutkan penjelasan dari Ibu Wardani. Masih semangat ya? Gimana tadi penjelasan dari Ibu Wardani? Menarik bukan? Gimana? Udah hafal lagunya belum? Nah, di sini Ibu akan melanjutkan tentang penggunaan to be yang dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan juga verbal. Yang nominal itu dibagi lagi menjadi tiga, ada adjective, noun, dan adverb. Nah, sedangkan yang verbal itu adalah penggunaan to be plus verb ing, itu dibagi menjadi present continuous tense dan past continuous tense. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan to be yang nominal. Langsung saja dimulai dari yang pertama ya. Nah, di sini ada penggunaan to be plus adjective. Bagaimana cara menggunakan to be plus adjective? Nah, kita tahu kan, adjective itu merupakan kata sifat. Di sini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada bentuk kalimat positif, ada bentuk kalimat negatif, dan juga ada bentuk kalimat tanya. Nah, di setiap bentuknya itu terdapat rumus. Yang pertama, rumus bentuk kalimat positifnya adalah subject plus to be plus nominal, yang di sini adalah adjektif. Nah, bagaimana? Contohnya, di sini tuh to be-nya sudah sesuai yang dijelaskan Ibu Wardani tadi, sesuai dengan subjeknya. Jika kita menggunakan I, maka subjeknya adalah N. Jika kita menggunakan you, maka subjeknya you, we, they, maka subjeknya adalah are. Dan jika kita menggunakan he, she, dan it, subjeknya adalah is. Nah, mari langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu di sini ada I am happy. Nah, kata I adalah sebagai subjek, am sebagai to be, dan happy di sini adalah sebagai adjektif atau kata sifat, yang artinya adalah aku senang. To be di sini tidak usah diartikan ya, kata am-nya tidak usah diartikan, langsung saja dari kata I am happy adalah artinya aku senang. Nah, yang kedua ada bentuk kalimat negatifnya. Di sini kalimat negatif berarti kan berbentuk tidak. Nah, bagaimana rumusnya? Masih sama. Terdiri dari subjek, to be. Di sini setelah to be kita tambahi kata not karena ini bentuk kalimat negatif. Lalu kita tambahi lagi dengan kata adjektif, yaitu kata sifatnya. Nah, langsung yang pertama, contohnya dari subjek I tadi, I am happy. Nah, kita jadikan bentuk kalimat negatifnya, maka hanya kita perlu tambahi kata not di belakang to be, yaitu I am not happy. Nah, artinya pun cuma kita tambahi dengan kata tidak karena ini bentuk kalimat negatif. Artinya adalah aku tidak senang, seperti itu. Dan untuk subjek you, we, they, kita menggunakan are, to be are, kita tambahi juga dengan not dan kita tambahi dengan adjektif. Lalu yang ketiga ada bentuk kalimat tanya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan rumus. Kita menggunakan to be-nya terlebih dahulu di depan, lalu kita lanjutkan dengan subjek dan kita lanjutkan lagi dengan adjektif. Jangan lupa kita tambahi dengan tanda tanya. Nah, untuk yang pertama tadi kan contohnya I am happy. Susunannya adalah subjek, subjek plus to be plus nominal adjektif. Nah, kalau di sini untuk kalimat tanyanya maka kita balik terlebih dahulu, yaitu bentuknya adalah to be-nya terlebih dahulu, subjek lalu baru nominal adjektifnya. Bagaimana? Am I happy? Nah, seperti itu. Am I happy adalah sebuah bentuk kalimat tanya yang artinya adalah apakah saya senang? Nah, seperti itu. Dan untuk subjek you, we, they juga sama. Subjeknya terlebih dahulu, to be-nya terlebih dahulu maksud saya, lalu subjek dan juga nominal. Kita lanjut ke penggunaan nominal yang kedua, yaitu to be plus adverb. Nah, to be plus adverb di sini kita tahu ya, adverb merupakan kata keterangan. Kata keterangan ada yang berbentuk waktu dan juga keterangan tempat. Kita bisa baca sendiri di sini, yaitu dalam menggunakan to be untuk menyatakan adverb atau kata keterangan, baik kata keterangan adverb of time, kata keterangan waktu, maupun kata keterangan tempat atau adverb of place. Nah, kita hanya perlu menempatkan to be setelah subjek, lalu diikuti dengan adverb, tidak jauh beda dengan tadi, to be plus adjektif. Nah, yang di sini juga dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama, kalimat positif, rumusnya masih sama ya. Kita menggunakan subjek plus to be plus adverb. Nah, contohnya di sini ada I am at home. I am at home, I sebagai subjek, am sebagai to be, at home sebagai kata keterangan, yaitu kata keterangan tempat. Saya sedang berada di rumah. Lalu yang kedua ada they are in the office. Mereka, they, kata they, subjeknya menggunakan to be are. You, we, they menggunakan to be are, dan di sini adverbnya masih sama, yaitu adverb of place, yaitu in the office. Mereka di kantor, seperti itu. Lalu yang terakhir ada we are walking this morning. Nah, di sini kata we
Sebagai subjek are to be-nya, lalu walking this morning, walking adalah verb, this morning di sini adalah adverb of time atau keterangan waktu yang jika kita artikan adalah kita berjalan pagi ini. Nah, seperti itu. Jadi, we are walking this morning adalah sebuah bentuk kalimat to be plus adverb. Lalu yang kedua ada bentuk kalimat negatif, itu masih sama juga. Kita hanya perlu menambahkan not setelah to be dan sebelum adverb. Nah, di sini rumusnya adalah subject plus to be plus not plus adverb. Dari kata yang tadi, kita hanya perlu menambahkan not, jadi I'm not at home. Yang artinya juga kita hanya perlu menambahi tidak, yaitu saya sedang tidak berada di rumah. Lanjut yang kalimat tanya, itu juga masih sama rumusnya, yaitu penggunaan to be-nya terlebih dahulu, lalu subjeknya, lalu adverb-nya. Nah, yang tadi kan I'm at home, lalu yang menjadi bentuk kalimat negatifnya I'm not at home. Lalu yang kalimat tanyanya bagaimana? Kita menggunakan to-be-nya terlebih dahulu, yaitu am I at home. Nah, di sini menjadi kalimat tanya, yaitu apakah saya sedang berada di rumah? Seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada penggunaan nominal to be plus noun. Nah, noun di sini adalah merupakan kata benda. Lalu kita bisa baca untuk menyatakan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris, kita hanya perlu menempatkan to be setelah subjek, lalu diikuti oleh noun kata benda tersebut. Nah, di sini juga ada dibagi tiga, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat tanya. Yang pertama, rumusnya masih sama ya, subjek plus to be plus noun. Kita hanya perlu mengingat-ingat tentang subjeknya dan juga to be yang dipakai. I menggunakan am, you, they menggunakan are, he, she, it menggunakan is, seperti itu. Nah, contohnya yang pertama ada I'm an English teacher. Nah, di sini I sebagai subjek, am sebagai to be, dan an English teacher is a noun. Di sini diartikan sebagai saya adalah seorang guru bahasa Inggris. Bisa menggunakan kata adalah, bisa juga tidak. Saya seorang guru bahasa Inggris, seperti itu. Nah, langsung yang kedua ada you are good football player. Nah, kalau yang ini kata subjeknya adalah you, to be-nya adalah are, dan a good football player merupakan noun, yaitu kamu adalah pesepak bola yang handal, bisa diartikan seperti itu. Lalu contoh selanjutnya adalah she is a singer. She adalah sebuah subjek, is adalah to be-nya dari subjek he, she, it, lalu a singer adalah sebuah noun, maka artinya adalah dia adalah penyanyi, atau bisa ditambahi dia adalah seorang penyanyi, seperti itu. Lalu yang terakhir itu contohnya ada it is your book. It is your book. Di sini it adalah sebagai subjek, is adalah to be, dan kita tambahin noun yaitu your book. Your book adalah it is your book, artinya adalah ini bukumu. Nah, seperti itu. Lalu yang bentuk kalimat negatifnya masih sama, kita hanya perlu menambahin not di belakang to be dan sebelumnya noun. Jadi rumusnya adalah subject plus to be plus not plus noun. Dari yang contoh tadi I'm an English teacher. Nah, di sini kita hanya perlu menambahkan not. I'm not an English teacher. Seperti itu. Katanya juga perlu ditambahi artinya ditambahi tidak, yaitu saya tidak atau saya bukan, bisa ya, tidak atau bukan. Saya bukan seorang guru bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada you are not good football player. Di sini katanya ditambahi not sebelum noun dan sesudah to be. Artinya juga kita perlu tambahi tidak, yaitu you are not good football player, yang artinya adalah kamu bukan pesepak bola yang handal. Contoh yang ketiga adalah she is not singer. She adalah sebagai subjek, is sebagai to be, not kata tambahan karena bentuk kalimat negatif, dan singer adalah noun. Nah, artinya juga kita tidak tambahi tidak, yaitu dia bukan penyanyi. Nah, seperti itu. Lalu contoh yang terakhir adalah is it not your book. It adalah sebagai subjek, is sebagai to be, kita tambahin not karena bentuk kalimat negatif, dan your book adalah noun, yang artinya adalah ini bukan bukumu. Lalu yang penggunaan terakhir pada bagian kalimat tanya, rumusnya masih sama seperti yang pertama tadi, dari mulai adjektif, adverb, dan noun. Rumusnya adalah to be plus subject plus noun. Jadi kita menggunakan to be-nya terlebih dahulu, lalu kita ikuti dengan subjek, dan kita ikuti dengan noun. Nah, yang pertama contohnya adalah am I an English teacher? Apakah saya seorang guru bahasa Inggris? Nah, seperti itu. Lalu yang kedua ada are you a good football player?
Apakah kamu seorang pesepak bola yang handal? Lalu yang terakhir ada ini. Is she a singer? Maksud saya. Yang ketiga ada is she a singer? Apakah dia seorang penyanyi? Lalu yang terakhir, it is your book. Apakah ini bukumu? Nah, itu merupakan bentuk kalimat tanya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Jika ada yang perlu ditanyakan, kita kembali ke WA group, kita tanyakan dan kita bahas di sana. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu penggunaan to be plus verb in tadi, kita akan lanjut pada ibu selanjutnya untuk menjelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.